May Day yang jatuh pada 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan sejak 2013, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Seperti biasa, May Day diwarnai dengan tuntutan buruh terhadap pemerintah. Tahun ini ada 8 tuntutan yang muncul dan segmen Fact Check melihat tuntutan tersebut dan akan mengulas kelayakan hidup buruh Indonesia. Silakan, Ani. Zakia dan juga pemirsa, peringatan Hari Buruh atau May Day hari ini akan puncaknya diselenggarakan di Istora Senayan dan dihadiri sedikitnya 150.000 massa dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Yang perlu dicatat adalah ada komitmen yang sudah disepakati sejumlah pimpinan serikat pekerja dan juga pemerintah yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo langsung didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Staf Kepresidenan pada hari Jumat 26 April lalu di Istana Bogor, yaitu bahwa peringatan Hari Buruh hari ini akan dilakukan dengan cara-cara dan kegiatan yang baik dan yang juga memberikan ketenangan dan juga dilaksanakan dengan cara yang damai. Nah, serikat pekerja yang hadir pada hari Jumat lalu yaitu dari KSPSI, juga dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Serikat Buruh Muslim Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tuntutan yang disampaikan buruh kepada pemerintah. Tahun ini kami mencatat sedikitnya ada 8 tuntutan. Kita akan lihat tuntutan yang disuarakan oleh buruh pada tahun ini. Di antaranya adalah menolak upah murah, juga adanya pencabutan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan juga menaikkan kebutuhan hidup layak dari 60 item naik menjadi 84 item. Kebutuhan hidup layak ini sebetulnya sudah banyak komponennya, ada beberapa komponen. Misalnya untuk makanan dan minuman saja ada 11 item, seperti misalnya ada komponen beras, sumber protein, kacang-kacangan, dan sebagainya. Lalu komponen sandang ada 13 item, mulai dari celana panjang, rok, pakaian muslim, ikat pinggang, sampai pakaian dalam, ini sudah masuk dan dipertimbangkan sebagai kebutuhan hidup layak. Sementara perumahan ada 26 items, lalu pendidikan 2 items, kesehatan 5 items, transportasi, rekreasi, dan tabungan total ada 60 item. Tapi ini mau dinaikkan lagi menjadi 84 item. Itu adalah salah satu tuntutannya. Lalu juga penghapusan outsourcing, penghapusan magang dan honorer, juga meningkatkan manfaat jaminan kesehatan dan pensiun. Lalu penurunan tarif dasar listrik dan harga sembako, juga peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pengemudi ojek online. Yang menarik adalah tuntutan di tahun pemilu, khusus tahun 2019 ini ada tuntutan untuk penegakan demokrasi yang jujur dan juga adil. Dan tuntutan berikutnya adalah jaminan pekerjaan untuk rakyat dan adanya antisipasi dampak revolusi industri 4.0. Nah, satu hal yang disoal dalam tuntutan buruh ini terkait peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sebetulnya ada beberapa perkembangan dan juga kepastian yang diberikan dengan lahirnya PP 78 tahun 2015 ini. Di antaranya adalah kepastian besaran kenaikan upah. Yang pasti upah akan naik. Dan besarannya dihitung berdasarkan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi angkanya datang dari situ. Lalu juga dari kepastian skala upah per provinsi. Jadi setiap provinsi ada kepastian skala upahnya. Lalu berkembangnya dunia usaha. Jadi ini adalah titik temu antara keinginan buruh dan juga yang nyaman juga untuk dunia usaha. Berikutnya adalah memperbanyak peluang kerja karena ada kepastian kenaikan upah, juga nyaman bagi pengusaha, tidak hanya bagi buruh, dan dinilai lebih adil, proporsional, dan juga layak. Namun di mata Serikat Buruh, PP 78 tahun 2015 ini dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Karenanya mereka menuntut PP ini untuk direvisi. Nah, menyikapi permintaan ini, pemerintah mendengar, pemerintah menanggapi. Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa akan merevisi PP nomor 78 tahun 2015 ini dan akan mencari titik tengah yang baru, titik temu yang baru yang nyaman tidak hanya bagi buruh dan juga bagi pelaku usaha dan iklim usaha di Indonesia. Kita lihat berikutnya, kepedulian pemerintah terhadap buruh kembali ditunjukkan pada hari Selasa 30 April lalu. Setelah tanggal 26 April hari Jumat, hari Selasa selesai meninjau pabrik di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama buruh. Tidak ada perlakuan istimewa bagi orang nomor 1 di Republik ini. Kita lihat Jokowi makan menggunakan piring aluminium yang biasa digunakan oleh para buruh.
Menunya juga sama. Ini piring aluminium yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo, sama persis dengan yang digunakan oleh para buruh. Menunya juga sama, ada salak, ada telur rebus, ada sop daging, ada tempe. Nah, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini juga diikuti oleh menteri dan pejabat yang hadir yang ikut melakukan kunjungan. Ada Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri, juga ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang juga sama-sama makan dari piring aluminium. Nah, pada kesempatan ini selain menunjukkan bahwa saya bagian dari Anda semua, Jokowi juga kembali mengingatkan bahwa agar peringatan Hari Buruh berlangsung kondusif dan juga penuh kegembiraan. Ada perhatian, ada keberpihakan pemerintah setidaknya yang sudah 2 kali ditunjukkan oleh pemerintah dalam 1 minggu terakhir. Dan kita tengok kembali, yang salah satu yang disoal adalah mengenai upah buruh gitu, upah minimum. Berapa sih upah minimum provinsi untuk tahun 2019 ini? Sekedar mengingatkan, dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2019 ini mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 tadi yang sudah saya sebutkan, kenaikannya berkisar antara 8% hingga 10%. Ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS yang hanya naik 5%. Dan perusahaan swasta nggak sedikit loh yang tidak ada kenaikan gaji karena kondisi perusahaan, sekedar informasi aja. Kita coba lihat seberapa 5 provinsi dengan UMP tertinggi. Yang tertinggi tentu saja ada di DKI Jakarta. UMP-nya sekitar 3,9 juta rupiah, naik dari 3,6 juta rupiah. Tertinggi kedua ada Papua yang masih sekitar 3 juta rupiah. Lalu ketiga ada Sulawesi Utara, lalu Bangka Belitung, dan juga Papua Barat. Khusus untuk Papua Barat, kenaikannya bahkan mencapai 10,3% dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya ini naik cukup tinggi, sementara provinsi-provinsi lain naik sekitar 8,3% saja. Itu tadi 5 tertinggi ada DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Papua Barat. Sementara 5 yang terendah untuk rata-rata provinsi ada Nusa Tenggara Barat, lalu Jawa Barat. Untuk kabupaten misalnya kita lihat ada Bekasi dan juga Karawang, memang untuk UMR-nya, upah minimum di sana sudah mencapai 4 juta. Namun kalau kita lihat rata-rata Jawa Barat ini masih termasuk yang terendah di Jawa Barat. Berikutnya ada Jawa Timur, lalu juga Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang paling rendah sejauh ini ada di DI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lalu apa yang harus dilakukan jika misalnya gaji belum sebesar UMP? Pada dasarnya setiap perusahaan wajib membayar gaji pekerjanya minimal sebesar upah minimum yang berlaku. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Hanif Dakiri menegaskan bahwa ada mekanisme sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar gaji pekerjanya sesuai dengan ketentuan. Sanksinya mulai dari teguran hingga pidana, tidak main-main loh. Maksimal 4 tahun penjara atau denda 100 juta hingga 400 juta rupiah. Namun lagi-lagi pemerintah juga punya mekanisme penangguhan pembayaran gaji sesuai dengan UMP khusus bagi perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan karena memang benar-benar tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Nah, pertanyaan yang paling sering digemakan, dengan gaji sesuai UMP apakah bisa hidup layak? Kita ambil contoh di Jakarta. UMP Jakarta sekitar 3.940.973 rupiah. Pengeluaran utamanya adalah untuk katakanlah belum punya rumah. Indekos sekitar 650.000 sampai 3 juta rupiah tergantung ya yang seperti apa. Lalu konsumsi sekitar 30.000 untuk sekali makan per hari. Jadi satu hari itu sekitar 60.000 untuk makan. Transportasi antara 1,7 kalau misalnya naik Transjakarta atau 1,77 kalau misalnya naik komuter lain. Total sekitar 3,6, 3.670.000 rupiah. Kalau misalnya UMP-nya 3,9 artinya masih ada sisa pendapatan 270.973 rupiah. Nah, Presiden KSPI Said Iqbal juga pernah menghitung yang kurang lebih sama, dengan komponennya sama, tapi sebetulnya malah angka yang dikemukakan lebih kecil, di mana makan 3 kali 45.000, sewa rumah, listrik, air sekitar 1,3 juta, transportasi mungkin karena punya motor, jadi hanya untuk beli bensin sekitar 500.000 rupiah, lebih mahal dibandingkan dengan ini, lebih murah dibandingkan dengan ini maksudnya. Totalnya dari angka yang diajukan oleh Said Iqbal sekitar 3,150, 3.150.000, masih ada sisa pendapatan 790.970
Rp72. Artinya masih ada dari 3,9 ini masih ada kelebihan lah, masih ada sisa pendapatan yang bisa digunakan untuk jajan begitu. Nah, yang perlu juga diingat, selain upah yang terus mengalami kenaikan, tahun depan pasti akan naik lagi kok. Upah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, pemerintah juga menyediakan jaminan sosial yang juga terus membaik setiap tahunnya. Tujuannya apa? Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar yang layak. Jadi kehidupan yang layak, hidup dasar yang layak ini tidak hanya dari gaji tapi juga dari jaminan sosial, dan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Apa saja yang bisa kita rasakan? Yang pertama adalah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjamin 4 hal. Pertama, jaminan hari tua atau JHT. Peserta akan menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total, tetap, atau meninggal dunia. Lalu ada jaminan kecelakaan kerja yang menjamin peserta agar memperoleh pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai jika menderita penyakit akibat kerja dan mengalami kecelakaan kerja. Berikutnya adalah jaminan kematian yang memberikan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Karena kecelakaan kerja, poinnya adalah yang kedua. Yang ketiga adalah jaminan pensiun yang mempertahankan kelayakan hidup peserta meski kehilangan atau berkurangnya penghasilan karena memasuki usia pensiun atau karena mengalami cacat total tetap. Lalu juga ada BPJS Kesehatan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, selain sistem jaminan sosial yang sudah disebutkan ini, masih ada lagi Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Belum cukup, belum. Tahun 2020 masih akan ada 3 kartu lagi. Ada KIP Kuliah untuk membantu masyarakat memasuki pendidikan tinggi. Lalu ada Kartu Sembako Murah untuk membeli 9 bahan pokok dengan potongan harga. Dan ada Kartu Prakerja untuk lulusan SMA dan SMK dan pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pelatihan kerja dan diberikan insentif honor. Nah, terkait Hari Buruh ini, selamat merayakan Hari Buruh, selamat menyuarakan aspirasi dengan damai, tetap semangat, kreatif, inovatif, dan optimistis menatap Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Zakia, kembali ke Anda.